Ternyata untuk hal ini juga Malaysia menjadi hal yang paling utama yang mereka pilih. Ini ternyata mereka lebih memilih Malaysia. Kompak mereka lebih memilih Malaysia karena ada berbagai alasan. Yang pertama tadi dibahas adalah tidak juga yang ada di Jepang, di Australia, dan di Indonesia. Ya tentunya saya juga bangga dong apabila jatah seperti ini juga akan dilakukan di Indonesia. Tapi kenyataannya mereka lebih memilih Malaysia. Hal ini penuh dengan tanda tanya. Kenapa harus Malaysia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang, selamat berkunjung kembali ke channel ini, guys. Hari ini kita berjumpa lagi dengan rasa bahagia ya. Aku ungkapkan di sini ya. Dan tak bosan-bosannya saya mendoakan semoga kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu jasmani dan rohaninya. Amin. Oke, di sini rupanya ada satu informasi terbaru, guys ya, yang keren sekali ya mengenai hal apa itu. Oke, ternyata di sini ada statement dari para rider pembalap MotoGP kelas dunia, guys, yang mana mereka ini kompak mengatakan bahwa Sepang, Malaysia menjadi satu-satunya tempat yang mereka pilih untuk winter test ya. Dan dengan alasan-alasan tersendiri mereka ungkapkan hal tersebut. Di sini mereka menjelaskan secara detail ya, mengapa mereka lebih memilih Sepang, Malaysia. Padahal ini penuh dengan tanda tanya. Kenapa harus Malaysia? Bahkan Jepang punya sirkuit. Australia juga nggak kalah bagus ya. Ada juga Mandalika, Indonesia ya. Namun mereka tetap menyatakan secara resmi untuk memilih Sepang sebagai tempat winter test mereka. Dan di Malaysia juga mereka ini pembalap kelas dunia menambahkan teknologi-teknologi canggih di motor balap mereka, guys. Hanya di Malaysia mereka melakukan itu, menambahkan teknologi-teknologi canggih untuk menambah kestabilan dan kecepatan kendaraan mereka di sirkuit ya. Kenapa lagi nih, guys ya? Apa yang dilakukan oleh pembalap internasional ini? Dengan mereka memilih Malaysia tentu ada rasa kenyamanan tersendiri. Di sini kita akan mencari tahu ya, ada apa sebenarnya di Sepang ini, guys. Mereka semua memilih Sepang ya. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, alangkah baiknya bagi Anda yang belum support, silahkan kalian dukung dulu dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bel dan agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Yuk, langsung saja kita masuk ke videonya. Kita akan cari tahu mengapa mereka lebih memilih Sepang, Malaysia. Jom. Okey guys, hari ni abang akan terangkan korang apakah itu winter test, kenapa Sepang dijadikan sebagai venue untuk MotoGP melakukan winter test ataupun test pada jentera mereka. Seperti mana yang kita tahu, bulan 1, bulan 2, bulan 3 ni negara-negara di Europe, contoh negara-negara di Spain, Itali dan sebagainya, mereka ni sekarang ni tengah mengalami musim sejuk. So kalau mereka nak buat test di negara Europe ni, mereka akan menghadapi masalah. So oleh itu mereka mencari satu venue luar daripada negara Europe dan mereka memilih Malaysia. So mereka memilih Malaysia untuk menjadi negara yang dijadikan sebagai venue untuk mereka membuat ujian pada motosikal mereka. So persoalan dia, apakah itu winter test? Okey, winter test ni sebenarnya dia bermula daripada tahun lepas sebenarnya. Pada hujung tahun lepas, selepas race di Valencia, kebanyakan rider ni mereka akan bertukar dia orang punya manufacturer, daripada Honda masuk ke Ducati, daripada Ducati masuk ke Honda, ada yang masuk ke Yamaha, ada yang masuk ke Aprilia dan sebagainya. So mereka juga memperkenalkan jentera yang baru. Kalau kita tengok kan, apabila mereka memperkenalkan jentera baru, mereka datang dengan beberapa idea, dengan beberapa setup atau tetapan pada rider dan juga jentera ni. So mereka ada idea ni. 2 hari test pada Valencia tu, mereka ada idea-idea yang tertentu yang mereka mahu guna atau mereka mahu perkenalkan pada perlumbaan yang akan datang. So tetapan-tetapan baru ni adalah untuk memastikan jentera mereka ni padu. Jentera mereka ni dapat memberi saingan, jentera dapat memenangi kejuaraan MotoGP. So apabila mereka punya idea-idea ni, mereka telah develop motosikal ni. So apabila
apabila mereka telah develop motosikal ni, mereka tak boleh nak test motor ni sewenang-wenang dia. Contoh kan, macam Ducati nak test kat Itali ke, ataupun Honda nak test dekat Jepun ke, mereka tak boleh benda ni. Sebab apa? Untuk kita nak buat test pada motosikal Ducati ataupun motosikal MotoGP ni, mereka perlu mendapatkan kelulusan daripada Dorna. So oleh itu Dorna menetapkan mereka boleh develop dan mereka akan diklasifikasikan kepada beberapa grade. Mereka ada tim A, tim B dan tim C. Kalau tim C ni, mereka akan diberikan ekstra ruang anda mendapat peluang untuk membuat test kepada jentera korang lebih daripada yang ditetapkan oleh official Dorna punya test. Sebab tu kalau kita tengok Honda, Yamaha, mereka boleh test jentera mereka di Jerez baru-baru ni. Tetapi Ducati tak boleh. Tetapi Aprilia tak boleh sebab mereka ni kelas A. Okey, itu klasifikasi kelas lah. So, apabila mereka dah develop, mereka dah ada idea-idea ni, selepas November tahun lepas, mereka perlukan tempat yang mereka nak kena test. Sebab apa kena faham? Apabila kita ada idea-idea ni, kita kena test barang ni. Betul ke barang ni boleh bagi produce power? Betul ke motor ni lebih laju? Betul ke dia lebih senang untuk dikendali? So, oleh itu Sepang dipilih. Kenapa Sepang dipilih? Korang kena faham, Sepang ni mempunyai, apa orang panggil, dia punya layout yang sangat-sangat interesting. Pertama, daripada segi cuaca. Cuaca di Sepang ni memberikan kita heat ataupun haba yang cukup untuk mereka uji pada tayar, pada enjin, pada sistem coolant dan sebagainya, sistem brake dan sebagainya. Mereka juga dapat menguji enjin dia kan. Kau bayang daripada turn 15 pergi ke turn 1, daripada turn 14 pergi turn 15, kita ada dua front straight yang mereka boleh uji jentera mereka daripada low RPM sampai ke high RPM. Bermakna mereka boleh tengok kuasa, top speed dan sebagainya daripada enjin, ratio enjin, gearbox dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok Malaysia ni, kita ada 4 braking point yang sangat-sangat tinggi. Contoh, turn 15 yang mana mereka perlu brake daripada 300 sampai ke 60-70 km sejam. Daripada turn 15 pergi ke turn 1, another braking point yang sangat tinggi. Mereka boleh test lagi di turn 4, boleh test lagi di turn 9. So mereka ni boleh collect data braking apabila mereka datang di Sepang ni lah. Dan kalau kita tengok juga di Sepang ni, kita ada elevation yang berbeza. Contoh, turn 4 mendaki bukit, masuk turn 4 turun ke turn 5, turun bukit pula, turn 9 mendaki bukit lagi, turn 13, 14 turun bukit, turn 2 pergi ke turn 3 turun bukit. So kita ada elevation yang kita boleh uji kita punya Euro. Nah, ternyata ada penilaian-penilaian tersendiri untuk sirkuit Sepang ya dari para rider internasional MotoGP tersebut guys ya. Di sini padahal mungkin ada satu kemiripan ya dari geografis yang terletak di Mandalika, Indonesia, dan juga mungkin sirkuit di Thailand, juga di Australia. Ya, mungkin itu juga menjadi bahan referensi. Namun mengapa lagi-lagi mereka memilih sirkuit yang ada di Malaysia, sirkuit Sepang? Bahkan di situ memang sangat strategik ya, dia mengakui. Dan ada banyak teknologi baru yang dimasukkan di dalam motorsport tersebut, guys. Ini adalah satu kepercayaan penuh yang telah diberikan kepada pihak MotoGP terhadap sirkuit Sepang Malaysia, guys. Nah, kepercayaan ini harus manfaatkan oleh Malaysia agar memang memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi pembalap-pembalap internasional tersebut. Lagi-lagi Malaysia dipercaya untuk hal ini, guys. Oke, kita lanjut. Package dan juga kita punya suspension. Seterusnya kita ada low speed corner, kita ada high speed corner, turn 1, turn 2 low speed corner, kita ada turn high speed corner, turn 3 pergi ke turn 4, datang daripada turn 12 masuk ke turn 13. Ini semua high speed corner. Dan juga kalau kita tengok juga, kita ada beberapa corkscrew, kind of corkscrew lah kalau kita tengok turn 1, turn 9. So ini semua package yang terdapat di Sepang International Circuit yang membolehkan Sepang ini dipilih sebagai venue yang sesuai untuk mereka menguji package yang mereka telah fikirkan ni kan. So seterusnya, kalau kita tengok lepas ni dah tak ada test, sehinggalah test sebelum perlumbaan di Qatar, iaitu last test, dan mereka akan membuat sedikit lagi modifikasi kecil, dan seterusnya Dorna akan seal motor kau dah tak boleh buat apa-apa lagi modifikasi, dan inilah setup yang kau nak dan tak nak kau akan pakai untuk kejuaraan MotoGP tahun 2024. So sebab itu 3 hari ni sangat penting. Sebab tu 3 hari ni sangat penting untuk MotoGP memastikan apa sahaja idea, apa sahaja benda yang mereka nak perkenalkan, mereka kena uji di sini. Rider preference dan sebagainya, mereka kena pastikan tetapan tu mereka buat di sini dan mereka buat satu final decision. Sebab apa, lepas ni dah tak boleh ubah dah. Alright. So seterusnya kalau kita tengok juga, Sepang ni dari segi logistik sangat-sangat dekat dengan Sepang International Circuit. Bermakna daripada segi logistik, membawa masuk jentera, rider, membawa masuk kru dan baratan alatan ni sangat-sangat mudah. So sangat-sangat menjimatkan mereka. Dan juga untuk
untuk Malaysia juga. Oh, Malaysia ni iya, we are iya, friendly guys. country, weh. Kita pause dulu ya. Ternyata untuk hal ini juga Malaysia menjadi hal yang paling utama yang mereka pilih yang menjadi salah satu tempat sebagai mereka melakukan uji kendaraan mereka sebelum mentas, guys. Adalah apa itu? Logistik ya, kita bahas tadi. Bahwa logistik mereka itu, sirkuit Sepang itu memang didesain, diposisikan sangat dekat dengan airport. Jadi apa-apa kendaraan dan segala bentuk logistik yang akan dikirim ke Malaysia itu bisa langsung mencapai ya sirkuit itu dengan sangat mudah dan sangat efisien, guys. Nah, ternyata hal itu juga ya. Saya juga belum mudeng ya. Ini baru saya mengetahui. Saya baru paham hal ini. Oke, Kita mempermudahkan urusan-urusan mereka ni dari segi visa, dari segi permit, membawa masuk barang dan sebagainya, dari segi custom. So benda-benda inilah yang menyebabkan MotoGP memilih Sepang ni sebagai venue untuk mereka jadikan venue test ni. Venue untuk mereka menguji jentera mereka ni, kan? Kita boleh lihat keberkesanan bagaimana contoh macam Ducati kan. Ducati ni dia bagi tahu mereka ada idea. Mereka ada idea yang mana mereka dah fikir last test dekat Valencia ni, mereka katakan kalau kita pakai beberapa alat ni ataupun Euro package ni, maka motor akan menjadi lebih laju kan. Dia gembar-gemburkan dan sebagainya. So mereka cakap motor akan menjadi lebih laju, okey, lebih stable, motor tidak mudah wheelie dan sebagainya. Dan hari ni kita dah boleh lihat 156 babe, sub 156, a new record. Walaupun is unofficial kena faham kenapa dia is unofficial, because it's a test. So semua track ni tak dimonitor lah dengan sensor dan sebagainya. Tetapi apa yang mereka boleh buktikan hari ni ialah mereka dah boleh dapat satu jentera yang laju. 156 babe, Sepang. Bukan satu biji, 4 biji motor Ducati dah buat 156. Bagnianya, kita ada Jorge Martin, kita ada Marc Marquez, Alex Marquez, dan juga kita ada Enea Bastianini. Mereka dah buat 156 babe. Kau pecah otak baik 156 di Sepang. Kau letak mana hati kau babe? Tapi itulah, inilah kenapa pentingnya winter test. Ini adalah ayat-ayat yang pernah diberitahu oleh Rossi ya. Dia bagi tahu kalau kau boleh conquer Sepang, bermakna kau boleh conquer satu dunia punya track. Sebab layout Sepang ni sangat-sangat padu dan sangat-sangat unik. So kalau kau boleh conquer Sepang, bermakna kau boleh conquer track di seluruh dunia. Alright, so abang harap abang dapat pun menjawab apakah itu winter test dan kenapa Sepang dipilih untuk menjadi venue winter test hari ini. Kalau ianya memberi korang manfaat, jangan lupa untuk like, share dan komen. Alright? Miau 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 ciao ciao. Mantap Pak Abu. Abang sayang korang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang, demikian tadi video yang sangat bermanfaat. Saya juga baru tahu hal ini guys, terkait tentang hal apa, bahwa pembalap MotoGP seluruh dunia itu memilih sirkuit Sepang untuk mereka beruji ya, sebelum mereka berkompetisi. Tentu untuk kendaraan mereka, motorcycle mereka ini perlulah di style-style, dipasang-pasang alat-alat untuk lebih meningkatkan power, meningkatkan stabilitas ya, quality dan berbagai lainnya agar untuk meningkatkan standar mereka saat kompetisi nanti guys. Nah ini ternyata mereka lebih memilih Malaysia. Kompak mereka lebih memilih Malaysia karena ada berbagai alasan. Yang pertama tadi dibahas adalah cuaca. Kalau mereka melakukan ini di Eropa yang sedang musim dingin, tentunya ini sangat-sangat tidak baik bagi kesehatan mereka, ya, bagi kecepatan mereka di musim dingin, ya, karena ada berpengaruh dari cuaca yang begitu sangat tidak mereka harapkan. Mereka terbang ke Malaysia karena cuaca di sana memang cukup mendukung untuk sesi balapan ya guys ya. Nah yang kedua tadi kita bahas juga bahwa trekking nih sangat lain ya di Sepang nih. Mereka sangat mengakui hal itu, bahwa ada trek yang tikungan tajam menurun, yang mendaki, ada perbukitan dan juga pemandangan. Nah itu sangat berpengaruh besar terhadap pembalap-pembalap ini guys. Ya ternyata ada faktor-faktor lainnya yang mendukung ya. Selain itu mereka juga akan memasang alat-alat canggih teknologi yang paling terbaru, yang paling mutakhir ya ada dalam otak mereka. Mereka akan pasang di kendaraan yang akan meluncur, yang akan berkompetisi ya di 2024, guna untuk menambah kecepatan ya, guna untuk menambah akselerasi mereka saat balapan guys. Nah lagi-lagi Malaysia terpilih untuk hal ini. Ini bukan main-main guys, bahwa mereka sebelum melakukan uji tanding, mereka melakukan uji kelayakan dari motor atau motosikal yang akan mereka gunakan. Ini penting ya, bahwa Malaysia juga berpengaruh besar terhadap balapan ini. Mereka juga sangat menyukai. Tandanya apa guys? Mereka itu memilih Malaysia, tidak memilih sirkuit yang ada di Thailand, tidak juga yang ada di Jepang,
di Australia dan di Indonesia, ya tentunya saya juga bangga dong apabila jatah seperti ini juga akan dilakukan di Indonesia, tapi kenyataannya mereka lebih memilih Malaysia. Namun apa daya, saya juga tetap bangga ya guys ya, karena Malaysia juga negara tetangga. Apabila Malaysia itu juga terkenal di MotoGP, ya tentu Indonesia juga terkenal dong di MotoGP guys ya. Saya harap juga demikian, karena MotoGP juga ada di Indonesia ya. Oke lagi, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap aku pada Anda semua, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari dosa, dan aku mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.